Kali ini saya akan kasih beberapa tips ataupun trik ya, yaitu untuk meningkatkan kualitas dari WiFi kalian. Jadi kalau kualitas WiFi kalian bagus, maka otomatis koneksi internet ataupun kecepatannya bakalan lebih stabil dan normal ya. Yang pertama, kita harus masuk dulu ke interface dari si modem router kalian. Terserah kalian pakai TP-Link, Huawei, Fiber Home, Tenda, ataupun yang lainnya. Yang penting kalian tahu IP address-nya ya. Yang kedua, kalian buka browser seperti ini, terserah Google Chrome, user browser, atau apapun itu ya. Yang ketiga, kalian harus connect ke modem kalian menggunakan WiFi kalau kalian menggunakan ponsel atau LAN ataupun kabel untuk laptop ataupun komputer ya, kalau kalian pakai laptop ataupun komputer. Selanjutnya kalian akses IP address-nya, IP address dari si modem kalian ya. Nah, kedapatan di sini saya pakai Fiber Home yang HG6243C. Nanti kalau kalian sama seperti ini, kalian ikutin saja ya. Kalau kalian beda ya, tinggal kalian lihat alurnya. Walaupun beda mereknya, alurnya tetap sama ya. Yang beda itu cuma IP address sama tata letak menunya ya. Langsung kalian akses IP address dari modem kalian ataupun dari interface modem router kalian ya. Kalau kalian belum tahu bagaimana cara untuk mengakses ataupun login, ataupun kalian tak tahu username dan password, kalian boleh nonton video ini. Kalian klik di atas di sudut kanan atas ya, biar kalian paham. Selanjutnya kalian masukkan username dan password. Di sini saya udah ubah ya yang default. Saran saya kalau kalian masih asal default atau pembawaan, segera kalian ubah. Jadi itu salah satu antisipasi pembobol ya. Selanjutnya kalian pilih login. Jadi next kita lanjut. Ketika kalian sudah masuk ke interface modem router kalian, apapun mereknya ya. Nah di sini yang perlu kalian setting untuk memaksimalkan koneksi internet kalian ya, baik sinyal dari WiFi. Kalau kalian sama seperti ini yang HG6243C, kalian pergi ke menu network. Selanjutnya kalian pilih di bagian basic ya, di WLAN setting sebelah kiri di bagian basic. Nah di sini yang kalian ubah, saya kasih beberapa yang kalian ubah, yaitu dari frekuensi bandwidth ini kalian ubah, frekuensi channel ini kalian ubah ya. Dan network modenya kalian buat saja 802.11 BGN ya, supaya nanti yang perangkat lama, perangkat baru bisa tetap koneksi WiFi kalian ya. Nah di sini yang kita ubah adalah frekuensi bandwidth kalian buat saja 40 MHz ya. Kalau kalian nggak paham nanti boleh kelas searching di Google perbedaan 40 MHz dan 20 MHz ya. Buat channelnya, biasanya kalau kalian itu pasti otomatis ya. Di sini saya anjurkan kalian pilih channel 11 ya. Kalaupun nggak channel 11, kalian pilih channel 6. Nah di sini saya mau coba dulu channel 11 ya. Jadi kalian ubah adalah dari frekuensi bandwidth 40 MHz, channelnya channel 11. Lalu network modenya kalau kalian udah sama seperti ini nggak usah diubah, tapi kalau belum sama kalian sesuaikan seperti ini ya, 802.11 B/G/N. Lalu kalian tekan apply. Nah karena di sini saya buat tutorialnya, jadi saya nggak apply ya, karena ketika saya apply nanti bakalan reload ataupun menunggu selama 5 menit ya. Bakalan lama kita menunggu ya. Jadi anggap saya sudah pilih apply, oke? Selanjutnya yang kalian pilih setelah ini sudah selesai, yang kalian pilih adalah masih di menu network, di menu WLAN setting, kalian pergi ke WiFi control ya. Nah di WiFi control, di situ kalian lihat ada WiFi power control 100% ya. Di sini saya rekomendasikan kalian gak usah buat 100%. Kalian ubah saja menjadi 80% ya. Kalian ubah menjadi 80%. Dan jangan lupa kalian tekan apply. Oke, setelah 80% kalian tekan apply juga ya. Supaya nanti ini sudah terpasang ataupun teraplikasi di pengaturan modem kalian. Nah jika kalian ingin membatasi pengguna yang memakai WiFi kalian, saya sarankan kalian batasin saja, jadi biar jangan kebanyakan yang memakai WiFi kalian ya. Nah seperti ini contohnya kalau default adalah 32 ya. Karena di sini saya pakai SSID 1 doang. Jadi di sini saya setting 20 ya. Jadi saya batasin cuma 20 user. Oke, jadi kalian ubah WiFi control, WiFi power control, ataupun kalau di modem lain mungkin seperti TRX power ataupun yang lainnya lah. Yang lainnya ya. Yang penting di situ kalian lihat saja jangkauan WiFi-nya kalian buat 80%. Jadi saya ulangin, saya cepat-cepat biar kalian nggak terlalu bosan menontonnya ya. Yang penting kalian paham. Yang pertama yang harus kalian ubah adalah di sini ya, di menu network dan basic. Nah di sini kalian ubah frekuensi jadi 40 MHz. Channelnya kalian ubah channel 11 ya. Mau merek TP-Link, mau merek Tenda, mau merek Huawei ataupun Fiber Home,
coba kalian aplikasikan seperti ini ya. Mudah-mudahan ada perubahan dari segi kecepatan ataupun stabilnya internet kalian. Oke. Selanjutnya setelah itu kalian setting adalah di bagian WiFi control ya. Di WiFi power control di sini kalian ubah 80% ya. Di WiFi power control. Jadi ketika kalian pun menggunakan merek yang lain, yang perlu kalian ingat adalah frekuensi. Oke, yang perlu kalian ingat adalah frekuensi. Lalu yang kedua adalah channel. Oke. Yang ketiga adalah WiFi power ya, ataupun mungkin jangkauan dari sinyal WiFi-nya. Ya, semakin dekat ataupun semakin kecil maka semakin bagus ya. Tergantung posisi dari kalian. Jadi jika kalian kemungkinan kalau kalian menggunakan WiFi di rumah nggak perlu lah 100%, mungkin kalian perlu 80% udah cukup lah, udah maksimal. Jadi WiFi-nya semakin padat ya. Jadi kalau kalian mungkin buat di 100% ataupun di atas 120%, maka sinyal WiFi-nya melebar, otomatis kecepatannya juga bisa dibilang melebar ya, walaupun tidak terlalu kelihatan untuk bagian kecepatan. Tetapi kalau kalian main game bakalan lebih stabil, pingnya nggak naik turun ya. Boleh kalian coba atau kalian aplikasikan. Jika pun nanti nggak berhasil atau apapun itu, kalian boleh berkomentar di kolom komentar ya, supaya nanti saya bisa tahu mungkin di merek yang lain masalah ataupun di merek yang lain nggak work ataupun nggak fungsi ya. Tetapi alangkah baiknya kalian coba ya. Nah, untuk yang kemarin-kemarin banyak juga yang banyak nggak bisa setting ya. Jadi konten saya tentang WiFi, yaitu membatasi pengguna, ngeblokir pencuri, mempercepat internet, ataupun yang lainnya. Mereka nggak bisa setting karena nggak bisa masuk ke interface ya. Nah di sini saya kasih tahu ya, kalau interface tergantung dari si modem ya. Jadi kalau modemnya fiber home Huawei, mungkin IP address-nya seperti ini ya. Jadi kalau IP address yang lain mungkin seperti ini ya. Saya buat agak itu dulu, ntar saya ganti itu dulu ya. Jadi kita cari lahan kosong dulu. Nah seperti ini ya. Jadi kalau untuk masuk interface ada banyak, yaitu ada 192, 168, 1.1 ya. Atau mungkin di sini 100.1 ya. Atau 0.1. Ini sama semua ya di sini ya. Jadi kalau masuk interface sebuah router 192.168, 1.1 ataupun 100.1 ataupun 0.2 ataupun mungkin 192, 168, agak jelek ya, 0.1 ya, tergantung yang kalian miliki. Oke, nanti boleh kalian searching di internet sesuai dengan merek kalian, apa IP address dari si yang kalian pakai ya. Yang penting di sini kalian pahamin apa yang kalian ubah. Oke, jika nanti kalian mungkin ada masukan, boleh kalian berkomentar. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa ya, kalau kalian yang belum subscribe, teman-teman baru jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Yang penting di sini, semua konten di channel ini pasti bermanfaat.